Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hatami Karsa Sugandi, Ikhwan Nurdi Yoga, dan saya sendiri Lydia Apriani akan mempresentasikan tentang desain sprint aplikasi pemandu wisata dengan dosen pengampu Bapak Reski Mei Chandra, STMSC. Desain sprint memiliki 5 tahap. Yang pertama, understand, di mana kita akan mengumpulkan semua informasi pengetahuan soal bisnis dan masalah-masalah dari user. Yang tahap kedua, divert. Di tahap ini kita akan mencari ide sebanyak mungkin, kemudian dibikin sketch-sketch idenya. Yang ketiga, convert. Setelah kita mendapatkan ide, kemudian kita mempersempit pilihan dan pilihan tersebut kita buat jadi storyboard yang lengkap. Yang keempat, prototype. Setelah kita menemukan ide tersempit, kita buat storyboardnya. Kemudian setelah dibuat, kita akan membuat prototipenya. Yang kelima yaitu hasil dari prototipe yang telah kita berikan ke user. Tahap pertama tadi understand. Biasanya beberapa wisata yang viral itu pasti akan ramai pengunjung dari berbagai daerah. Tentunya ada dari berbagai daerah belum tentu tahu tempat wisata ini gitu kan. Jadi di sini kami dari kelompok 8 akan membuat aplikasi pemandu wisata online yang mana pada aplikasi tersebut wisatawan dapat mengeksplor kemana ia akan pergi dengan menggunakan GPS yang akurat sesuai dengan keinginannya. Di aplikasi juga terdapat biaya pengantaran pergi dan pulang. Di aplikasi ini juga kita dapat memilih ingin menaiki kendaraan apa, misalnya motor, mobil, bus, dan lain-lainnya. Di aplikasi ini juga kita dapat membooking hotel jika kita ingin menginap di hotel. Dari understand di atas atau yang sebelumnya terdapat permasalahan pemandu wisata. Yang pertama, terdapatnya kesulitan dalam memprediksi biaya pengantaran. Yang kedua, situasi pandemi yang mempersulit pemandu wisata karena hanya boleh sedikit yang ikut. Selanjutnya, permasalahan wisatawan. Sulitnya mendapatkan pemandu wisata, kemudian sulitnya mengetahui lokasi wisata pada sebuah daerah. Yang ketiga, ingin bepergian sendiri. Yang keempat, itu tidak mengenal tempat baru di suatu daerah tersebut. Yang kelima, ingin mengetahui hal-hal yang baru dikunjungi. Yang keenam, mahalnya paket liburan bersama pemandu. Yang ketujuh, ingin sesuatu yang praktis dan tidak ribet, tidak bisa menaiki kendaraan pribadi saat berpergian. Itu yang tadi merupakan permasalahan wisatawan dan pemandu wisata. Memasuki tahap kedua yaitu divert, di mana kita akan membuat sketch ide-ide yang telah dikumpulkan. Di mana kami telah mengumpulkan ide-ide yang telah kami buat. Dari Hatami memiliki 4 ide. Yang pertama, aplikasi menggunakan GPS. Yang kedua, tempat wisata dibagi berdasarkan daerah. Yang ketiga, daerah yang dimasukkan adalah daerah wisata yang terbaik di Indonesia untuk perkembangan berikutnya ke luar negeri. Yang keempat, pengguna bisa login menggunakan sosmed. Dari Ikhwan ada 3 ide. Yang pertama, aplikasi menampilkan nomor-nomor penting petugas setempat. Yang kedua, aplikasi menampilkan histori perjalanan. Dan yang ketiga, aplikasi bisa merekomendasikan tempat makan terkenal dari suatu daerah dan tempat jualan oleh-oleh dengan sistem terdekat dari tempat wisata yang mereka kunjungi. Yang ketiga dari saya sendiri, Lydia, memiliki 4 ide. Yang pertama, aplikasi menyediakan booking penginapan. Yang kedua, aplikasi menampilkan tempat wisata populer berdasarkan vote. Yang ketiga, aplikasi memandu dari awal hingga akhir perjalanan. Yang terakhir, pilihan berdasarkan pilihan kendaraan yang beragam. Memasuki langkah ketiga yaitu convert, di mana setelah banyak ide-ide yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan dibuat storyboard yang lengkap. Ini tampilan storyboard yang lengkap. Pada tampilan pertama yaitu pengguna akan dibawa ke laman logo aplikasi, karena aplikasi hanya menampilkan logonya saja. Pengguna cukup menunggu sampai akhirnya beralih ke laman selanjutnya. Yang kedua,
Screen kedua yaitu halaman onboarding. Pengguna akan dibawa halaman onboarding yang mana berisi beberapa deskripsi keterangan tentang aplikasi tersebut. Pengguna dapat melihat beberapa keterangan dari aplikasi. Tombol situ terdapat tombol kembali untuk kembali ke laman sebelumnya dan tombol lanjut untuk register atau login. Di situ karena kita ingin memasuki, pengguna akan menekan tombol lanjut untuk login atau register. Kemudian screen ketiga yaitu screen welcome, di mana pengguna diminta untuk mengisi identitas. Pengguna dapat melihat beberapa pilihan untuk login. Tombol login menggunakan email, nomor handphone, dan sosmed lainnya. Pengguna akan menekan tombol login untuk login ke aplikasi tersebut. Tapi karena pengguna belum mempunyai akun, maka register terlebih dahulu. Pengguna akan dibawa ke laman sign up, di mana pengguna dapat mengisi username, email, dan password. Tombol buat akun untuk membuat akun baru. Pengguna akan menekan tombol buat akun. Selanjutnya screen 5, halaman sign in. Karena tadi sudah daftar, pengguna akan dibawa ke laman sign in yang mana pengguna diminta untuk mengisi username dan password. Pengguna mengisi username dan password, tombol masuk untuk login ke aplikasi, tombol buat akun untuk buat akun baru. Karena tadi kita sudah buat akun, maka kita mengklik tombol masuk. Yang selanjutnya tombol screen. Screen 6, halaman beranda. Pengguna akan dibawa ke laman beranda, di mana dapat melihat pengisian beberapa destinasi yang disarankan. Di situ terdapat tombol pengisian untuk mencari kota yang diinginkan. Pengguna menekan tombol pencarian. Pada screen 7, pengguna akan dibawa ke laman wisata, di mana pengguna dapat mencari daerah wisata yang kita inginkan. Tombol balik untuk melakukan pemesanan. Selanjutnya akan beralih ke screen 8. Pengguna akan dibawa ke halaman pilihan kendaraan yang diinginkan. Pengguna dapat melihat beberapa pilihan kendaraan dengan biaya yang harus dibayar. Setelah itu, tombol mulai perjalanan. Pengguna akan menekan tombol mulai perjalanan. Yang screen 9 yaitu pengguna akan dibawa ke laman petunjuk arah lokasi, kemudian dapat lihat petunjuk arah ke tempat lokasi yang dipilih. Ketika sudah selesai, pengguna menekan tombol selesai. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hatami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatami Kartasugandi. Saya di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan bagian dari prototype desain sprint kami. Di sini kami menciptakan sebuah aplikasi yang bisa memandu wisata, tentu saja wisata daerah yang ada di Indonesia. Oke, mulai saja. Ya, sebelumnya saya menggunakan tools dari Adobe XD. Oke, saya mulai. Ini adalah tampilan splash screen. Nanti dia beberapa detik akan langsung dipindahkan ke informasi aplikasi, yaitu aplikasi pemandu wisata online. Di sini ada lanjut. Oke, di sini nama aplikasi kami adalah Explore Me. Soalnya namanya Explore adalah menjelajah. Oke, kita di sini bisa login menggunakan email, menggunakan Facebook, dan menggunakan Google. Kita akan login menggunakan email. Di sini ada tampilannya. Setelah itu kita masuk yang buat pengguna baru yang belum ada akun, kita bisa buat akun. Di sini kita buat akun.
Setelah buat akun, diarahkan ke halaman check-in dan kita bisa masuk. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami. Tampilan home screen-nya. Di sini ada informasi nama kita. Di sini ada menu yang nanti akan saya jelaskan. Di sini ada tempat wisata daerah yang akan dikunjungi, misalnya ada wisata Padang, ada wisata Medan, dan misalnya wisata Jogja. Ini ada kategorinya. Di Sumatera misalnya ada 41 tempat, Jawa ada 31 tempat. Ini ada wisata yang lagi viral yang bisa dikunjungi. Mungkin selanjutnya, mungkin sebelum ke wisatanya kita akan melihat menu apa saja yang tersedia di sini. Ini ada home adalah ini. Terus ada my booking, ini adalah nanti kalau misalnya kita membooking sebuah hotel. Ini ada hotelnya, ada kartu hotel gitu. Ini ada nomor penting, nomor yang bisa dihubungi di sebuah daerah. Misalnya di Padang ini ada nomor-nomor pentingnya. Oke, selanjutnya ada profil kita. Ini ada profil kita, kami, dan alamat dan email. Ada yang baru kita kunjungi. Dan logout. Oke, selanjutnya kita akan mengenalkan aplikasinya. Kita bisa memilih, misalnya kita ingin memilih, kita akan berwisata di Padang ya. Di Padang ini ada tempat wisatanya nanti kita kunjungi, misalnya di sini dulu kan dari rating dari pengunjung dan dari viralnya tempat di Padang gitu. Misalnya kita pergi ke sini, Umbanai, ini adalah tempat wisata yang akan kita kunjungi. Ini ada estimasi uang yang harus dibawa jika menggunakan mobil. Tentu saja syaratnya kita harus sudah ada di Padang ya. Kita di bawah ada dua pilihan, ada mulai perjalanan, booking hotel. Kalau jika kita memulai perjalanan, intinya kita memulai perjalanan menggunakan mobil kita ya. Oke, kita mulai perjalanan, nanti di sini ada tempat dimunculkan map lah. Dari tempat kita ke tempat Lembah Anainya, tempat tujuan wisata. Di sebanyak perjalanan ada, misalnya kita booking hotel, ada di tahu hotelnya, ada rumah makan. Ini rekomendasi dari aplikasinya, rekomendasi rumah makan yang ada di sekitar sini. Oke, ini misalnya kita kalau jalan dengan kendaraan pribadi, jika kita adalah pengunjung dari luar berjalan kaki, kita bisa sewa mobil. Oke, sewa mobil kita diarahkan ke aplikasi Gojek. Tepatnya adalah GoCar ya. Oke, jika kita membooking hotel, akan diarahkan ke tempat aplikasi yang booking hotel yang di sekitar Lembah Anai ini tadi kita pilihkan. Nah, kita booking. Oke, ini ada detail hotelnya, ini ada tarifnya, ini ada berapa hari. Kalau custom kita bisa pilih berapa hari di sini. Booking. Ini ada booking, kita bisa mulai perjalanan tadi. Intinya nanti kita akan dibawa ke arah sini, ke arah hotelnya gitu. Oke, mungkin itu saja untuk fitur-fitur yang diadakan pada aplikasi ini. Kita kembali di sini ada tempat booking hotel kita tadi. Nih. Oke, langsung saja. Mungkin sekian prototipe dari aplikasi pemandu wisata ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Selanjutnya, baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan
validate atau testingnya. Ini adalah testingnya. Di sini kami mengetes pada 10 orang respondennya. Ini adalah pertanyaan. Oh ya, sebelumnya kami menggunakan metode dari User Experience Questionnaire. Ini sudah ada toolsnya yang bisa di-download di websitenya UAQ Online. Ini adalah macam-macam pertanyaannya. Apakah aplikasi itu menyusahkan atau menyenangkan, dipahami atau dapat dipahami, monoton, kreatif. Dan pertanyaannya sampai 26 pertanyaan. Oke, maka dapatlah hasilnya. Ini adalah hasil yang didapatkan dari kuesioner yang diisi teman-teman responden yang bersukarela mengisi. Setelah diisi, maka akan otomatis ditampilkan benchmarknya. Berikut adalah hasil dari benchmark yang dilakukan oleh UAQ tools yang ada. Kita di sini bisa mendapatkan nilai excellent, alhamdulillah cukup bagus, dan di atas rata-rata semuanya. Dan kami pun senang bisa memberikan user sebuah kepuasan dalam menggunakan aplikasi yang kami rancang, yaitu aplikasi pemandu wisata online. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.